warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Adnan Nasuja, nomor absen 2. Di sini saya berperan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Marsha Pradika Putri, absen 14 sebagai produser. Perkenalkan, nama saya Naidia Denisa Putri, absen 21 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Sarul Anam, absen 32, peran saya kameramen. Di sini kami akan membuat video wawancara kepada driver ojol yang di sini kita akan membahas mengenai demo yang terjadi di Balai Kota Malang Senin tanggal 18 September 2023. Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang saya berada di alun-alun Kota Malang dan saya akan melakukan wawancara terkait demo ojol yang terjadi di Balai Kota pada tanggal 18 September 2023 Senin lalu. Demo ini terjadi lantaran rendahnya tarif ojol dan tidak berlakunya SK Gubernur yang telah ada. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita wawancara pada narasumber yang akan kita cari. Let's go! Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang saya sudah berada di lokasi TKP dan saya akan mewawancarai salah satu driver ojol yang sudah saya temukan. Permisi, dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Bapak Budi. Kalau boleh tahu berangkat dari jam berapa Pak narik ojek online? Saya dari jam 12 sampai jam 9 malam. Oh iya Pak, jadi ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang demo ojek online yang terjadi pada Senin lalu. Pak sendiri dari aplikasi apa Pak? Saya ikut Grab. Oh, cuman Grab atau ikut Maxim Cuma atau? Grab aja. Oh, apa Bapak ikut serta dalam demo Senin lalu Pak? Saya kebetulan kemarin itu pas ada acara, jadi nggak ikut demo. Oh, Ya. tapi udah ada teman-teman Bapak yang ngetem gitu Pak? Ya sebagian ada, cuma kan nggak merata, nggak ikut demo semua. Biasanya kalau nggak ikut demo ya apa libur nggak narik dulu. Oh, iya Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri demo itu disebabkan oleh apa Pak? Biasanya disebabkan itu ya biasanya kalau teman-teman itu merasa itu ya kadang harganya terlalu banyak tambahan biaya, jadi menyebabkan orderan bertambah sepi gitu lah. Jadi pendapatan driver berkurang gitu. Sama ya wis itu aja sih sebenarnya. Kan soalnya kalau terlalu banyak tambahan biaya lain-lain itu kan menyebabkan orderan sepi, soalnya banyak aplikasi lain kan. Oh, Customer iya, Pak. kan sekarang milih yang lebih murah. Oh iya Ya, Pak. jadi kalau aplikasi mahal ya otomatis pilih yang lebih murah. Oh iya Pak. Biasanya demonya soal itu biasanya. Oh iya Pak. Terus beberapa hari lalu kan saya juga wawancara beberapa ojek online Pak. Itu katanya kayak soal diskon yang 20% itu Pak. Jadi pertama biayanya semakin mahal, terus drivernya jadi cuma dapat sedikit lah. Itu tanggapannya Pak gimana? Itu kalau menurut saya ya kalau itu kan haknya aplikasi ya, kalau menurut saya ya wajar aja, soalnya kan kita kan jadi driver nggak ada paksaan. Jadi kalau kita mau kerja ya kerja aja, kalau nggak mau ya nganu ya wis. Sebenarnya terutama ya itu yang penting itu biaya pemesanan itu dihilangkan, jadi kan orderannya bisa rame. Kalau soal potongan kan memang ya kita ikut aplikasi ya pasti aja komisinya. Kalau komisinya kalau Grab itu 20%. Jadi kalau seumpama pendapatan kita 10.000 dipotong 20%, jadi kita dapat 8.000. Nah, kalau kemarin saya dengar-dengar itu driver itu mintanya itu potongannya itu jadi 15%. Turun 5% Pak? Iya, jadi turun 5% ya itu. Ya itu aja. Kalau
Kalau demonya, kalau pas saya nggak tahu tuntutannya apa aja, soalnya saya kan nggak ikut komunitas resmi. Jadi saya di sini ngetem sama teman-teman ya pakai grup sendiri, bukan komunitas resmi. Jadi kalau untuk demo-demo itu kadang kurang tahu saya. Iya Pak, iya Pak. Terus setelah demo hari Senin terjadi ini udah ada tanggapan yang diberikan sama pemerintah soal hal ini enggak Pak? Kalau soal itu saya kurang tahu, soalnya ya itu biasanya itu nanti kalau nganu itu biasanya ya bertahap Pak. Kalau untuk saat ini masih belum ada. Kalau untuk saat ini masih belum ada Iya, Pak belum ya? ada Mas ya. Terus tanggapan Bapak sendiri mengenai demo ini Pak? Kalau menurut saya, kalau saya ya wis ikut-ikut aja wis. Kalau saya itu wis ikut-ikut aja, walaupun saya nggak bisa ikut demo ya saya ikut libur gitu. Soalnya kan namanya orang kan pasti ada keperluan lain-lain lah. Iya Pak. Jadi kalau nggak ikut demo ya wis saya hitungannya ikut libur aja gitu. Kalau saya pribadi nggak nuntut apa-apa, yang penting bisa kerja udah bersyukur kalau saya. Oh iya Pak. Baik Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, ini untuk kedepannya harapan Bapak setelah terjadi demo ini apa Pak? Ya untuk kedepannya saya berharap ya pendapatan bisa stabil, orderan bisa stabil, gitu aja kalau saya. Nggak, soalnya kan ini kan kerjanya kan ikut aplikasi, jadi nggak bisa diprediksi kan kedepannya gimana. Oh iya Pak. Soalnya kan kalau gini kan kerjanya ikut aplikasi, jadi untuk kedepannya itu nggak tahu bagaimana, nggak tahu. Oh. Tapi kalau saya selama ini ikut Grab ini udah berjalan hampir 6 tahun. Nah, kalau menurut saya pendapatan mending dulu daripada sekarang. Seumpama dulu itu bisa 300.000 ya. Iya, Pak. Sekarang itu rata-rata 100.000. Oh. Soalnya dulu itu walaupun tarifnya murah, cuma insentifnya kan banyak. Nah, sekarang walaupun tarifnya mahal, cuma insentifnya itu ada, cuma dibikin susah. Bikin susah itu dapetin insentifnya ya itu. Iya Pak. Ya, Ya udah Pak, baik kalau gitu. ya, Saya pamit undur diri Pak. ya. Terima kasih Pak ya. Oke. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi dan saya sudah mendapatkan narasumber yang bisa untuk diwawancarai. Pertama-tama dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Rizky. Oke, kalau boleh tahu Bapak Rizky berangkat mulai dari jam berapa Pak? Kalau saya sendiri sih berangkatnya mulai dari jam 4:30 subuh sih. Nah, 5 subuh sampai jam 4:30 sore. Jadi kalau di total semuanya itu sekitar 12 jam. Baik Pak, di sini saya dan teman-teman izin bertanya mengenai demo yang terjadi pada hari Senin di Balai Kota Silang Pak. Dari informasi yang saya baca, kan itu demo yang terjadi karena tarifnya nggak sesuai dengan SK Gubernur yang berlaku Pak. Jadi kalau menurut saya terlalu rendah Pak. Nah itu tanggapan Bapak mengenai peristiwa tersebut bagaimana Pak? Kalau saya sendiri kalau bisa ya apa ya istilahnya ya, kalau masalah harga sama ongkosan ojek sama lainnya itu mendingan disamaratain semua. Jadi kan kalau kita nggak samaratain, jadinya harganya ada yang naik ada yang turun, jadi nggak secara istilahnya harganya nggak fair kan. Kalau bisa kan kalau ojek semua di harganya yang sama semua, jadi ya bisa kita saling saling menghargai lah sama-sama ojek yang lainnya. Kalau masalah harga sih kalau saya nggak istilahnya ya, kalau harga yang nggak sama gitu saya nggak setuju sih, harus diratain sama, jadi semuanya pada fair semua, jadi istilahnya ordernya sama rata semua harganya. Kita saling saling bertarung lah sama harga yang sama, gimana yang lancar mana, yang istilahnya yang dapat yang orderannya banyak mana gitu.
Terus saya kan tadi sempat wawancara sama beberapa ojek yang lain juga Pak. Nah, beberapa ojek yang lain tuh mengeluhkan kayak potongan diskon itu tarifnya kadang terlalu banyak Pak. Nah, untuk Bapak sendiri apa Bapak mempermasalahkan hal itu enggak Pak? Apa menurut Bapak kayak tarifnya perlu dikurangi atau bagaimana Pak, diskon-diskon itu Pak? Kalau masalah pajak, kalau bisa ya istilahnya nggak sesuai lah sama harga yang kita ambil. Masa sini katanya 20%, kalau dihitung secara kita pribadi sendiri itu 20% lebih lah. Sedangkan untuk driver yang lain kayak Grab, kayak Gojek, kayak Maxim juga kan, kita kan ya butuh istilahnya pajak yang sekiranya turun dari 20%. Soalnya kalau kita udah itu di jalan fasilitas nggak ada, kayak istilahnya kayak benerin sepeda, kayak beli untuk beli sepeda kita sendiri yang beli, kayak driver itu kayak nggak dihargai sama yang atasannya. Kalau bisa ya diturunin lah harganya 15% apa 10% gitu, jadi kita dapat keuntungan meskipun sedikit, kita bisa makmur lah drivernya gitu. Terus kalau menurut Bapak pribadi, ini kan pemerintah sempat mengeluarkan SK Gubernur itu Pak, dari batas-batas tarif. Nah, menurut Bapak sendiri, ini salah aplikatornya apa pemerintahnya Pak? Kalau dari pemerintahnya sih nggak salah ya kan, itu tergantung dari aplikatornya menyaranin harganya istilahnya udah disesuaikan dari pemerintah, ya kita turutin aja. Aplikatornya mau nurutin yang di pemerintahnya atau buat sendiri. Biasanya ada juga yang istilahnya kita harga dari pemerintah sudah turun, tapi aplikatornya biasanya ada yang main curang, ada yang nggak mau nurutin dari pemerintahnya. Biasanya pajaknya 10% jadi 20% gitu, diambil dari cuma awalnya aja, tapi di aplikatornya udah beda semua gitu. Berarti contohnya seperti pemerintah sudah mengasih kebijakan tapi tidak diterapkan Pak sama aplikatornya. Nah, itu soalnya kita kan butuh istilahnya ya kemakmuran lah buat driver-driver lainnya. Kita bener harga 20%, tapi yaitu yang diterapkan di aplikator lebih dari 20% gitu. Nakal berarti Pak ya? Ya itu. Tapi istilahnya kalau seperti itu kapan driver bisa makmur kalau kayak gitu 20% lebih kalau dihitung sama driver lainnya itu Mas. Ya Pak. Terus pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak harapan Bapak sendiri buat kedepannya gimana Pak? Kalau buat saya sendiri, pribadi saya sendiri ya kemungkinan istilahnya ya, kalau buat driver yang baru ya, kalau bisa untuk aplikator ya makmurin lah drivernya, biar istilahnya biar kedepannya lebih baik. Jangan kayak gini lah istilahnya, jangan drivernya yang disuruh cari orderan tapi potongannya lebih banyak, lebih dimakmurin aja lah, potongan diturunin, masalah harga juga diturunin. Soalnya kalau driver harganya lebih naik ke atas tapi pendapatan cuma segitu-gitu aja, yang jadi kasihan itu driver yang di jalan, jadinya nggak bisa makmur tuh. Jadi kalau bisa untuk driver untuk aplikator diperluas lah istilahnya, di harga pajak sekaya 20% diturunin dikit lah, 15% apa berapa gitu, biar driver bisa makmur, biar bisa cari orderan yang lain lebih enak. Soalnya lebih lebih banyak kebutuhan driver daripada aplikator. Ya itu. Baik teman-teman, sekian dari saya.
barusan adalah wawancara yang bisa saya dapatkan dari Bapak siapa tadi Pak? Rizky. Dari Bapak Rizky, sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Rizky. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Kemarin saya baca itu kan ada SK 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 apa namanya? Ya, ya itu Pak. Wis kemarin tuh wis 1 bulan atau 2 bulan yang 3 bulan yang lalu ya nih wis suwi wis niku wis Kak Gubernur itu wis satu timbun wis pengenane harusnya wis berjalan wis suwi tapi aplikator gak jalan no ya pemerintahan ya dilapori balik menengahi lho. Iya Pak, ya Pak. Soalnya aplikator kan pemotongannya terlalu gede jadi seolah-olah tarifnya 20 yang ini mas yo Iya. driver ini oleh 12.000 yang 8.000 itu masuk aplikator hampir 40% kan Iya, iya. terlalu gede kan lho. Iya Pak, ya Pak. Seolah-olah di penumpang mahal tapi drivernya oleh mediti Benar-benar. maksudnya arah-arah itu tarif driver itu kan di potongan dari potongannya dikurangi bukan naik no tarif penumpang kan. Oh ya Pak. Dulu itu nggak ono biaya pemesanan saat urungnya covid setelah ono covid tinggi ya ono biaya pemesanan 5.000 ono ini macam-macam kan loh cara narik duitnya gitu Iya. sing asuransi sing biaya pemesanan saya biaya pemesanan logikanya kan ya wis memang bisa anu aplikator ya kan kok dikai biaya pemesanan 5.000 arahnya aneh kan loh kata-kata cuman kayak golek duit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya berada di alun-alun Kota Malang. Halo teman-teman, selamat siang. Saya di sini sebagai alun-alun.